Mau doorstop di sini atau apa mau jalan aja kali ya? Saya sih ada dua ya. Pertama menambahkan bukti-bukti yang kemarin, yang kedua pemeriksaan pengembangan. Ada banyak. Saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa bisa disebut begitu? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo. Apakah itu yang pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, serah tanda terimanya. Sementara Polres Jakarta Selatan juga memeriksa Ketua Kelompok Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Sylvester diperiksa terkait laporan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan Peradi Bersatu ke Polres Jakarta Selatan. Sylvester mengaku dipanggil untuk mengklarifikasi laporan Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Peradi Bersatu juga menyerahkan 26 video dan dokumen sebagai bukti tambahan dalam laporan tersebut. Kelompok advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Respon Sianipar ke Polres Jakarta Selatan. Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo CS melakukan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Agenda hari ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Kalau saya dalam hal ini baru pemanggilan klarifikasi, jadi mungkin bukti-bukti akan kita lengkapi nanti ketika diminta oleh penyelidik dari Polres Jakarta Selatan. Saudara, kasus ijazah Jokowi juga bergulir di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sidang gugatan terhadap pihak UGM terkait ijazah Jokowi di PN Sleman atau Pengadilan Negeri Sleman ditunda. Sidang ditunda setelah muncul penggugat intervensi. Sidang gugatan terhadap UGM terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman dihadiri kuasa hukum pihak penggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo hadir untuk mengajukan diri sebagai penggugat intervensi. Hakim menunda sidang untuk memberikan waktu ke pihak penggugat dan tergugat menanggapi permohonan intervensi. Aku mengajukan intervensi sebagai fogging. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamardin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi. Jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamardin di PN Sleman ini. Sementara di Solo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil lembaga survei indikator yang merilis tentang respon masyarakat terhadap kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Survei tersebut menyebut 66,9% responden tidak percaya jika Jokowi memasukkan ijazahnya. Jokowi meresponsnya dengan menyebut masyarakat masih punya logika yang sehat. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Indikator menyatakan 66,9% publik tak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Burhanuddin mengatakan kasus ijazah Jokowi menyita perhatian besar masyarakat Indonesia. Kasus terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu cukup besar ternyata. Jadi memang masyarakat seneng ngikutin kasus ini ya. Atau tadi karena ada banyak plot twist kan. Jadi yang mengaku tahu kasus ini itu 75,9%. Yang semua responden maupun khusus yang tahu itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. Berita dari Kejaksaan Agung yang telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2023 ke tahap penyidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan penyidik Jampitsus telah mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 20 Mei lalu. Penyidik saat ini masih mendalami angka kerugian negara dalam kasus ini. Pengadaan laptop di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Penyidik Kejagung menduga ada pemufakatan jahat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan laptop berbasis internet, mengingat pada saat pengadaan internet belum rata di wilayah Indonesia. Itu merupakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai bentuk peningkatan status. Jadi yang selama ini statusnya masih penyelidikan, ya, tetapi sejak tanggal 20 Mei 2025 terhadap perkara ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Ya, tentu penyidikan ini menjadi serangkaian upaya dari penyidik untuk membuat terang, ya, tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya, ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di apartemen dan rumah 2 staf khusus Mendikbudristek di daerah Jakarta Selatan. Dari 2 lokasi tersebut, penyidik Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon genggam, hard disk, dan flash disk serta sejumlah buku agenda.